Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Sedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu memperlihatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Bahas 19 Oktober 2020, Bupati Rotendao. Pembacaan berita acara pengambilan sumpah oleh Bupati Rotendao. Pada hari ini, Senin tanggal 19 bulan Oktober tahun 2020, menghadap saya, Polina Haningulu, Sarjana Ekonomi, Bupati Rotendao, selaku kuasa pemilik modal perusahaan daerah air minum Kabupaten Rotendao. Dengan keputusan Bupati Rotendao nomor 382/HK/2020 tanggal 17 Oktober 2020, Saudara Didik Paulus Benyamin Mesak, Sarjana Teknik, diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rotendao, yang untuk memangku jabatan tersebut mengangkat sumpah dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara serta pemerintah Kabupaten Rotendao. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Saya bersumpah dengan ikhlas, tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengucapan kata berkat oleh rohaninya. Air untuk kehidupan, tetapi Tuhanlah sumber air kehidupan itu. Karena itu
Lihat di hadis 7 ayat 37 dan 38. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang tertulis dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka andalkanlah selalu Tuhan dalam tugas menyediakan dan mengalirkan air kehidupan bagi masyarakat Rotendao, teristimewa bagi yang membutuhkannya. Dengan ini, terimalah berkat Tuhan untuk pengutusan dan pelayanan. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan melindungi engkau. Tuhan mengangkat wajah-Nya di atas dan memberi damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kata pelantikan oleh Bupati Rotendao. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2020, saya Polina Haningulu, Bupati Rotendao, berdasarkan keputusan Bupati Rotendao nomor 382-HK-2020 tanggal 17 Oktober 2020 dengan resmi Saudara Dini Paulus Benyamin Mesak, Sarjana Teknik, sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rotendao. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kiranya Tuhan bersama kita semua. Baat, tanggal 19 Oktober 2020, Bupati Rotendao, tertanda Polina Haningulu. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan secara berturut-turut oleh yang pertama, pejabat yang dilantik atas nama Didi Paulus Benyamin Mesak, Sarjana Teknik. Selanjutnya oleh saksi Lexi Envoy, Sarjana Teknik. Selanjutnya rohaniawan atas nama Pendeta John Famanei, Sarjana Teologi. Dan yang terakhir oleh Bupati Rotendao. Saksi dan rohaniawan disilahkan kembali ke tempat. Bupati Rotendao disilahkan kembali ke tempat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama tentunya puji Tuhan bahwa kita semua diperkenankan hadir di sini dalam menyaksikan acara pelantikan Direktur PAM Kabupaten Rotendao dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita semua menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kami semua masih diberikan kesehatan dan diizinkan oleh Tuhan sehingga kita semua ada, tetapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu
yang tidak pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang satu ini. Walaupun ini penyakit bukan saja di Rodes, tapi ini mendunia, tetapi kita harus waspada dan tetapi bukan berarti waspada dan tidak bekerja, kita tetap kerja karena jangan sampai dengan penyakit yang satu ini ekonomi kita bisa terganggu. Pertama-tama tentunya saya berikan perhatian kepada saudara kami, anak kami. Kalau sehari-harinya kami bisa panggil Pak Lems, selamat menjalankan tugas yang dipercayakan untuk mengelola air minum di Rosendal seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta itu menjadi pegangan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Karena kita semua tahu bahwa Pak ini sakitnya luar biasa, sakit parah. Jadi di situ saya lihat ada dua sistem yang perlu dibenahi. Ya, ada dua macam yang perlu dibenahi, yaitu satu adalah sistem dan kedua adalah manusia. Nah, di sistem itu sudah tahu, saya kira waktu mengikuti seleksi visi misinya itu sudah terbaca dan tentu visi misi itu yang perlu dijalankan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur PAN. Dan yang berikut para manusia yang ada di PAN, kalau memang tidak bisa dikendalikan, mungkin perlu dievaluasi dan diberhentikan supaya PAN ini bisa bangkit untuk jauh lebih baik dari hari kemarin. Karena ini pola yang sudah terbangun di PAN, itu perlu hati-hati. Kepala yang baru itu perlu hati-hati. Karena ini sudah terbangun dan mereka itu kerjasama. Jadi harus profesional dalam melaksanakan tugas. Tetapi di dalam melaksanakan tugas, apabila kalau tidak mampu memperbaiki, harus profesional pula, yaitu ajukan pengunduran diri jauh lebih baik daripada diberhentikan dengan tidak hormat. Itu penting supaya PAN ini bisa bangkit dari keterpurukan selama ini. Jadi ada manusia dan sistem yang perlu menjadi perhatian. Jadi perlu bangun komunikasi juga, dan komunikasi itu dengan caranya sendiri. Kalau hak-hak itu berupa gaji dan lain-lain, mungkin kita tinjau kembali. Perlu ditinjau kembali. Jadi hari ini diberikan tanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Jadi bukan saja untuk mensejahterakan pegawai, tetapi bagaimana ada di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat juga bisa sejahtera. Karena air adalah masalah pokok bagi bukan saja manusia, tetapi bagi hewan dan juga tumbuhan. Itu yang menjadi kendala. Jadi begitu sudah punya niat untuk maju dalam seleksi, tentu sudah punya pikiran sejauh mana harus menjadi tanggung jawab itu yang harus dilaksanakan. Karena kita semua tahu bahwa PAN ini sudah cukup sakit, sudah cukup lama, yang perlu harus diperbaiki. Karena hasil evaluasi bahwa hal-hal yang sangat krusial yang terjadi di dalam PAN itu adalah satu, yaitu rencana bisnis itu belum memiliki. Kedua, kebocoran ada di mana-mana, sehingga akhirnya katanya rugi
kebocoran itu. Kebocoran itu bisa sampai 40%. Kalau sehat itu cukup hanya 10 atau 20%. Tetapi ini sudah lebih, sehingga menjadi pekerjaan harus ekstra untuk bekerja. Harus ada nilai tambah dari pejabat yang lain. SOP itu juga belum lengkap, belum diterapkan dengan baik dan benar. Perlu disosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu persis SOP daripada kami, supaya mereka juga dapat memperbaiki diri. Pembayaran rekening saja kok masih tagih dari rumah ke rumah. Tidak lagi demikian ya. Sudah harus dikaji untuk pembayarannya ke bank. Tidak lagi dari door, tidak lagi demikian. Itu yang peluang pegawai itu makan uang karena peluang di situ. Karena apa yang dia tagih dia pikir nanti berstore, dia pikir saya pakai dulu. Itu yang menjadi kendala. Jadi harus ada nilai tambah. Ketika dilantik hari ini menjadi seorang direktur, jangan bikin malu diri sendiri dan jangan juga bikin malu orang tua keluarga. Tunggakan. Tadi malam banyak yang datang di rumah, tanya-tanya. Mereka saja bilang mereka punya air, ada tunggakan 5 bulan, belum ditagih oleh petugas. Saya bilang, jadi memang selamanya ini petugas jemput di rumah-rumahnya. Kita punya sarana fasilitas bank, ada berapa bank memang di sini. Kenapa tidak pembayarannya melalui bank, mesti tagihnya ke rumah-rumah? Nah ini harus perbaiki sistem. Tidak lagi demikian. Jadi ketika masuk langsung bekerja. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk kepala bank yang baru, yaitu satu, harus melaporkan semua kegiatan kemajuan yang ada di bank kepada bupati atau pemerintah daerah. Karena ternyata selama ini tidak ada laporan. Nanti diminta baru rubuh rapat untuk kasih laporan. Itu menjadi perhatian PR ya, catat itu baik-baik. Kedua, belum dikelola dengan baik. Anggap bahwa mereka kelola, mereka punya perusahaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa selama ini pemerintah memberikan kontribusi, seharusnya ada timbal balik, yaitu PAD. Tetapi selama ini tidak ada timbal balik dari bank kepada daerah. Dan berikut adalah untuk rencana bisnisnya sudah harus laksanakan. Saya minta supaya pegawai bank yang lama dukung sepenuhnya. Jangan karena ikut seleksi dan tidak berhasil mulai potong sana potong sini. Harus saling mendukung, saling terbuka supaya perusahaan ini bisa maju. Masalah-masalah yang ada harus terbuka kepada direktur yang baru supaya bisa ada solusinya. Dan inventarisir sumber-sumber mata air yang ada supaya itu bisa dipakai. Karena saya panggil katanya ada keluarga desa, mereka bersedia, mereka hanya minta hanya 1 orang saja menjadi pegawai, bukan seperti yang disampaikan bahwa minta 11 orang, tidak, hanya 1 saja. Saya kira kalau 1 saja kita bisa akomodir. Yang penting kita bisa pakai airnya untuk didistribusi kepada masyarakat kabupaten dan Bendera.
perhatikan aturan-aturan. Jangan bikin aturan sendiri. Karena aturan itu dibuat oleh negara supaya dapat dipakai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan yang berikut adalah dikaji benaran dan dilaksanakan. Pembayaran itu sudah harus lewat bank dan ada buat aplikasi supaya semua itu bisa dikontrol dengan baik. Saya kira mungkin sedikit saja yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Saya lebih tekankan kalau tidak mampu harus jujur dan harus berani untuk menyatakan bahwa saya mundur karena saya tidak mampu. Itu menjadi satu pukulan untuk direktur yang baru supaya dia lebih bersemangat dan dia dapat pekerjaan baik dan benar. Kami minta terima kasih direktur yang pejabat selama 1 tahun lebih yang sudah menjabat. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan karyanya dan apa yang menjadi pergumulan itu biarlah bisa dapat bekerja sama supaya ada peningkatan perbedaan sistem dan perbedaan peran yang ada di dalam PAM itu sendiri. Mungkin Pak Sekda kita mungkin bisa perbantukan ada 1-2 pegawai yang ada di situ untuk membantu menata administrasi. Saya kira terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.